Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap dan terus mendoakan supaya kalian semua bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Video kali ini kita akan melihat cuplikan video pembahasan debat yang sangat seru terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi yang memasuki babak-babak atau episode-episode yang baru di tahun yang baru ini teman-teman, ya, di acara Rakyat Bersuara. Kita sama-sama saksikan terlebih dahulu bagaimana Roy Suryo seperti menggonggong teman-teman ya di acara Rakyat Bersuara. Kita saksikan. Inilah orang yang membunuh Republik ini. Sedangkan Semoga nggak rabies ya teman-teman ya. Ya saya tahu kalau manusia itu tiba-tiba menggonggong kayak gitu, jangan-jangan digigit anjing atau gimana teman-teman ya. Tapi saya nggak tahu juga teman-teman. Kok tiba-tiba di acara seperti itu menggonggong. Orang lagi menyampaikan narasinya dalam debat tersebut, kemudian ada distraction teman-temannya, gangguan dari sebelah yang wow, 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 wow. Bang Egy dan Bang Damai adalah seorang kesatria dan kita harus dukung itu karena hablum minannasnya itulah yang mendorong dia. Kalau dia ini adalah manusia-manusia bencana. Satu. Nggak tahu ya apa Roy Suryo selalu menganggap pendukung Pak Jokowi, relawan Pak Jokowi, orang-orang yang mereka sebut termul itu mungkin ya diduga kalau kita melihat ekspresinya dalam debat itu menyamakan derajat dari pendukung Pak Jokowi ini seperti hewan teman-teman ya. Dalam beberapa kesempatan dia mengatakan ternak Mulyono. Ternak itu apa sih teman-teman? Ternak itu kan hewan peliharaan. Lantas kemudian ketika Andi Aswan berbicara, dia itu mengganggu dengan gaya atau bahasa tubuh, atau dia menyampaikan dengan wuk, 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 wuk. Andi Aswan sedang ngomong, kemudian dia seperti ini. Andi Aswan lagi ngomong, ini Andi Aswan lantas kemudian dia pakai dengan suara hewan teman-teman, suara dogi. Wuk, 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 wuk. Lantas kemudian dia mendekat kepada Andi Aswan, kemudian menganggap orang lain yang berbeda paham dengan mereka, menganggap orang lain yang mendukung Pak Jokowi itu derajatnya sama dengan hewan. Itu adalah tindakan yang mencerminkan pribadi atau persona seseorang teman-teman. Apa yang tergambarkan dari bahasa tubuhnya, dari gerak-geriknya, dari cara dia menyampaikan, itu sebenarnya bisa membuat masyarakat mengambil sebuah kesimpulan nilai seperti apa orang ini. Ya, selama ini kan mereka mengatakan bahwa kelompok Pak Jokowi lah yang melakukan kejahatan. Mereka mengatakan mereka berjuang demi rakyat. Tapi mereka selama ini menampilkan buah yang bisa rakyat rasakan. Ya, yang selama ini kita bisa melihat apakah kita mau percaya kepada orang yang suka menurunkan derajat manusia ciptaan Tuhan. Ya, mereka selama ini bawa-bawa ayat dalam tuduhan mereka. Akan tetapi gaya mereka itu menghina ciptaan Tuhan yang selama ini mereka pakai dalam kebohongan mereka. Ya, menyamakan ternak, memberikan isyarat-isyarat hewan seperti itu kepada Andi Aswan. Masyarakatlah yang menilai bagaimana orang ini teman-teman. Ya, itu kan menyerang pribadi. Kalau sudah wuk, 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 itu kan ini disaksikan oleh rakyat Indonesia loh, ya. Semoga masyarakat pintar melihat, tahu mana orang yang benar-benar berada di sisi terang, berada yang mana di sisi gelap teman-teman. Kita lihat sekali lagi. inilah orang yang membunuh Republik ini. Sedangkan Bang Egy dan Bang Damai adalah seorang kesatria dan kita harus dukung itu karena hablum minannasnya itulah yang mendorong dia. Kalau dia ini adalah manusia-manusia bencana. Satu. Ngeri kan teman-teman, ngeri. Ya disebut ya. Jadi saya ingin tanggapi sedikit. Yang pertama memang benar bahwa saya, Dr. Resmond dan Dr. Tifa itu memang diminta resmi oleh TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis,
untuk menjadi ahli ketika TPUA itu mendaftarkan laporan gugatan ke Bareskrim pada bulan Desember tahun 2024. Jadi tahun sebelumnya, tahun yang lalu. Dan pada saat itu kemudian kami diinformasikan ya bahwa nanti akan ada kunjungan ke satu tempat di mana itu akan menjadi titik di mana itu dipersoalkan. Sekarang kita tanya ke masyarakat. Kalau yang dipersoalkan itu adalah soal ijazah SMA, Bang Aiman, kunjungan dari TPUA itu mau ke SMPP Negeri 10 atau SMA 6 atau ke Universitas Gajah Mada? Simpel kan? Kunjungannya kemana? Ke UGM. Jadi ngapain TPUA ke UGM kalau tidak mempermasalahkan ijazah S1? Udah itu anak kecil, anak bodoh baru lahir aja ngerti. Itu internal kalian. Itu udah nggak usah jawab, nggak usah jawab. Itu internal kalian sebenarnya, Mas Roy. Bukan kalian, ini TPUA. Udah dah. Kan tadi abang udah ngomong banyak. Saya hanya jelasin aja. Ya. Terus ada pertemuan di salah satu rumah makan. Ya, ST namanya. Saya nggak usah sebut nanti iklan. Di Senayan City. Disitulah Bang Egy juga sebut. Saya mengundang Roy Suryo, ada Rismon, ada videonya. Kami tanda tangan juga bahwa kami akan melakukan kerjasama untuk TPUA. Jelas-jelas disebut ijazah yang mau diteliti itu ijazah apa? Ijazah S1 Universitas Gajah Mada. Oke, sebentar. Ini menarik. Tadi Bung Egy mengatakan bahwa yang dipermasalahkan sebenarnya ijazah SMA. Betul. Tapi dia bagian dari TPUA kan? Ya. Tapi TPUA datangnya umum TPUA dia. Ketua umum TPUA. Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Ya. Tapi kemudian menurut Mas Roy, TPUA ini datangnya ke UGM. 15 April 2020. Nah, itu gimana? Begini, Bang Egy bilang begini, Mas Roy. Ya. Ya Kalau silakan. Mas Roy begini agak tenang kan nyaman kita ngomongnya nih. Lelah ya Gini, silakan. Bang Egy bilang, saya kan persoalkan ijazah SMA. Tapi mereka membawa, ibaratnya di upgrade. Ini menjadi ijazah S1. Ya, Kanda, abang, ya sudah. Tidak persoalkan, karena target saya SMA. Karena pikiran saya, kalau SMA tidak ada, pasti S1 tidak ada. Ya. Nah, begitu SMA diperlihatkan, makanya Bu Ida nangis-nangis. Bu Ida tuh lebih nangis nengok ijazah SMA daripada S1 sebenarnya. Kayak gini, Itu Bang dia. Rasman. Oh ternyata Saya ada bayi tidak yang pertama gitu, baru lahir bayi yang kedua, kira-kira begitu. Kalau menurut Mas Roy gimana? Apa yang mau disampaikan? Artinya tidak ada inkonsistensi atau gimana? Iyalah, kalau saya terserah. Kecurigaannya apa? Biar masyarakat yang menilai bahwa ternyata dalam kunjungan TPUA rombongan itu tanggal 15-16 April itu kalau mau mempersoalkan ijazah SMA-nya juga pasti tanggal 16 April itu waktu ke Solo mampir ke SMA Negeri 6 yang sudah berubah atau itu adalah perubahan dari SMPP Negeri 40 di Surakarta. Kebetulan Mas Aiman dan semua pemirsa TV iNews, almarhumah ibu saya itu guru SMPP juga. Jadi saya ngerti perubahan SMPP Negeri 40 menjadi SMA 6 Solo. Jadi clear lah soal itu kita ngerti. Ada perubahan SMA dan itu yang pertama. Jadi soal saya nggak akan tentang Bang Rasman tadi cerita soal Bang Egy silahkan. Ya disebut. Nah ini ya, makanya saya tampil malam itu. Saya telepon dari Nda Aiman. Kenapa? Tolong sampaikan bahwa saya tidak ikut-ikutan dengan Roy Suryo CS terkait dengan ijazah S1 Bapak Joko Widodo. Ini kalimat beliau. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semua. Pertama, sebelum saya jelaskan posisi Bang Egy dan Bu Ida Neti, karena kebetulan dua-dua ini adalah teman akrab saya sejak 2010 yang lalu. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat sudah kembali umroh. Adinda Aiman, mudah-mudahan umroh mabrurah. Amin. Dan saya jujur waktu itu, Bung Refli dan teman-teman semua, ketika saya lihat beliau naik di kereta api cepat, diberitakan, terus saya telepon. Alhamdulillah beliau angkat. Terus saya bilang, lagi umroh, iya. Terus ingatkan saya, ini luar biasa nih. Apa beliau bilang? Ditulis tuh. Qulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang benar itu meski pahit sekalipun. Begitu kan? Dan ingat Bang, ini kata beliau nih, saya ini orang agama. Saya kaget juga, hebat juga dalam nih Islam beliau nih. Dia bilang, Bang, setelah kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat yang harus abang bertanggung jawabkan. Karena itu saya akan ucapkan qulil haqqa walau kana murran. Yang kedua, saya
secara pribadi ini kepada teman-teman saya yang kita pendukung Pak Jokowi ini, ya kita memohon kiranya jangan ada sebutan-sebutan bahwa Adinda Aiman ini berat sebelah. Apalagi menyebut ada sosok Pak Haritano di belakang ini semua. Ini sangat tidak fair dan membuat iNews, katakan MNC Group ini merasa kurang nyaman. Dan saya berharap teman-teman semua, marilah kita bicara fair bahwa ini adalah fakta yang disajikan di lapangan. Silakan kita yang menyimpulkan, kira-kira begitu. Berikutnya, saya berharap juga kepada para buzzer-buzzer, baik yang menyerang kami maupun yang menyerang kubu sebelah, yang mengatasnamakan pendukung Pak Jokowi. Saya tegaskan di sini, sampai 2 jam sebelum saya live ini, saya masih chattingan dengan saudara Kompol Syarif Fitriansah, ajudan Pak Jokowi, bahwa tidak pernah ada arahan dari Bapak Jokowi kepada pendukungnya untuk membuli orang-orang yang berbeda pendapat dengan beliau. Betul. Ini clear ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya yang paling tahu Bang Egy dan Ibu Elidanetti ini, mohon maaf, mungkin di antara kita ini saya paling dalam hubungan saya dengan dia. Ini jelas ini Mas Roy. 2010 saya bergabung dengan beliau. Sampai saya menyelesaikan kuliah, ikut magang di kantornya jadi managing partner. Dan saya tahu bagaimana karakter seorang Egy Sujana. Adapun Bu Elidanetti ini saya yang bawa. Mohon maaf Bu Ida, saya harus ungkap malam ini. Itu ada Bu Ade Suryani, istri saya. Saya nangani kasus di Pekanbaru. Bu Elidanetti ini datang ke saya, Bang, saya ingin ke Jakarta, bawa saya ketemu Bang Egy. Saya bawa Bu Elidanetti ketemu Bang Egy Sujana, sampailah hari ini saya dengan Bu Ida bahagian yang tak terpisahkan dari Bang Egy. Apa maksud dari poin saya? Begini, kalau Bung Roy Suryo dan kawan-kawan mencermati pernyataan saya Agustus 2025 yang lalu di sini, yang saya sebut sebagai sahabat Egy Sujana, di mana Bang Egy pada waktu itu sedang berada di Leeds, United Kingdom, Inggris, sedang berobat sakit. Kenapa? Pada waktu itu ribut berita bahwa Bang Egy melarikan diri, padahal beliau sakit. Dan saya telepon Bang Egy dari salah satu hotel di Jakarta, didengar oleh keluarga saya. Saya tanya, ini fakta, ya, Bang. Ini mohon maaf Bang, saya harus ungkap ini Bang Egy, karena Abang nggak balas-balas WA saya, kecewa saya. Ya, karena sudah rame begini, saya WA nggak dibalas, cuma dikirim. Nanti saya bacakan apa yang dia kirim ke saya. Lalu saya bilang, Bang, Abang benar melarikan diri. Dia cerita, aku sakit. Abangmu sakit. Saya stadium 4, kanker. Abang sudah kurus. Terus gimana Bang? Begini Man. Tolong sampaikan, nah ini ya, makanya saya tampil malam itu, saya telepon dari Adinda Aiman. Kenapa? Tolong sampaikan bahwa saya tidak ikut-ikutan dengan Roy Suryo CS terkait dengan ijazah S1 Bapak Joko Widodo. Ini kalimat beliau, saya pertanggungjawabkan itu. Nah terus gimana ceritanya Bang? Kami ini 2019 sampai dengan sekarang agak berbeda haluan. 2019 beliau dengan Pak Prabowo Sandi, saya dengan Pak Jokowi Ma'ruf. Tapi kami tetap komitmen karena dia adalah guru saya bidang hukum. Saya tidak malu mengatakan itu. Terus masalahnya apa Bang? Sejatinya Roy Suryo dan Rismon itu mau saya jadikan ahli. Karena yang saya persoalkan adalah ijazah SMA Pak Jokowi. Nah, oh begitu Bang? Iya. Kalau begitu, boleh tidak saya sampaikan ini ke media? Maka pada waktu itu, saya preskon dan saya terima kasih iNews Breaking News. Pada waktu itu. Dan saya sampaikan di sini, dan beliau menonton pada waktu itu. Tapi Mas Roy bilang ke saya, waktu itu Anda mau tarik-tarik Egy dari kami kan? Tidak berhasil kan? Tidak berhasil kan? Nah, ini kan kata-kata. Kita ini kan pakai memori. Dan kemudian, beberapa hari yang lalu saya lihat Bung Mas Roy bilang, oh kami tidak pernah sama dengan Egy Sujana. Kalau Egy Sujana tidak penting bagi Anda, tidak usah bela-bela dia, biar kami yang ngurus dia. Nah, maka apa yang mau saya katakan? Sebenarnya
Sejak itu, Bang Egy sudah ngomong ke saya, Bang, boleh nggak saya tangkap bahasa abang ini? Apa itu? Ya artinya abang ingin disampaikan nggak ke Pak Jokowi bahwa ini bukan yang abang persoalkan ijazah? Boleh, tidak apa-apa. Oke bang, kalau begitu saya inisiatif untuk saya ketemu Pak Jokowi, gimana kira-kira? Saya dengan Pak Jokowi bukan karena kasus ini ketemu, sudah sering. Dan saya menginisiasi pertemuan saya, dan saya juga datang ke sini. Mas Roy di sini marah-marah ke saya, ambil uang receh, kan begitu? Saya marah karena sesungguhnya sudah ngomong di sini bahwa kalian ini tidak solid. Sebelum saya ke Solo saya tanya Bang Egy, Bang, apa masalah? Bayangkan man, abangmu ini pengacara senior, ya, tidak pernah yang namanya kuasa hukum melepaskan klien. Saya itu dilepaskan oleh Khozinuddin. Jadi saya nggak jadi bagian dari mereka. Kagetlah saya. Loh, benar ini bang? Benar. Masih dilepaskan, Bung Hozin nggak mau Tidak mau. dampingi lagi. Dia tidak mau Alasannya apa menjadi katanya? kuasa hukum dari Bang Egy. Bang Egy tidak tahu. Oke. Dari situlah salah satu mulai muncul ketidakpuasan Bang Egy. Tapi terlepas dari situ, saya berangkat ke Solo. Oke? Saya ketemu Pak Jokowi. Yang saya bicarakan bagaimana dukungan saya kepada beliau. Bukan bicara Bang Egy melulu, tidak. Nah pada waktu ketemu saya omongkan ke Pak Jokowi. Apa saya sampaikan ke Pak Jokowi? Pak izin. Ini kapan nih Bang? Sorry. Ya. Kapan nih? 4 bulan saya yang kemarin. 3 bulan yang lalu. Oke. Iya ya. 4 bulan yang lalu Agustus dengan Bang Egy. Ya. Saya bertelepon. Ini Dia 3 di bulan Leeds. dengan Pak Jokowi. Kemudian saya ke Solo. Diundang juga ke sini setelah itu. Dan sampai di sana saya sampaikan masalah Bang Egy. Apa jawab Pak Jokowi? Ketika saya bicara ada Bung Syarif. Ngapain susah-susah harus menanyakan kepada Darmizal, kepada Rahmat, bawa-bawa Demokrat. Inilah repotnya nih. Karena bicara-bicara Demokrat terbawa lagi Pak SBY. Nanti Pak SBY marah lagi. Dia udah melukis sekarang kerjanya. Dia nggak mau lagi ikutan ribut-ribut ini. Nah, ketika saya bicara dengan Pak Jokowi, Pak izin. Bang Egy Sujana itu abang saya Pak. Bung Syarif ada di sebelah saya. Kemudian dia itu sakit Pak. Iya saya sudah dengar. Kira-kira gimana Pak? Kalau Bang Egy saya bawa ke sini. Anda bilang ke Pak Jokowi itu? Iya. Oke. Apa kata Bang Egy? Bang Rasman, mohon maaf dia panggil Bang Rasman ke saya. Bang Rasman, saya sangat terbuka. Ini Pak Jokowi ngomong ya? Iya. Saya sangat terbuka. Nah, tetapi, ini dia. Kalau datang ke sini, ya haruslah bermaaf-maafan. Bukan minta maaf. Bermaaf-maafan. Saling maksudnya? Saling bermaaf-maafan. Ya, tentulah siapa yang mempersoalkan ijazah, siapa yang paling berkepentingan, yang saya berkepentingan, kepentingan saya. Kepentingan saya agar Bang Egy dengan Pak Jokowi menyatu, tidak usah ribut-ribut karena dia sakit. Itu pikiran saya. Anda bentar, Anda itu adalah pengacara pertama Pak. Saya sebenarnya pengacara Bang Egy Sujana. Oke. Sebelum Bu Ida itu menjadi tidak lagi bersama Dan saya. inisiasi Bang Egy itu Saya. awal dari Anda? Ya, ini tidak lanjut saja. Jadi saya terusin, Adinda. Oke. Ini fakta, biar jangan keliru lagi kemana-mana. Nah setelah itu, oh iya Pak, begitu Pak, iya. Tapi Bang Egy mintanya, Pak kalau dia datang, jangan ada media. Ini saya ngomong aja, ya Bu Ade ya. Terus, karena Bu Ade ikut. Oh iya, oh nggak bisa. Saya kan sudah ratusan kali disebut-sebut nama saya ijazah palsu. Masa sekali aja Pak Egy tidak berkenan? Iya wajar dong Bang Refli ngomong beliau begitu. Saya berkali-kali, ratusan kali disebut. Masa nggak bisa? Tapi Pak Jokowi saya upayakan, Pak izin. Boleh tidak Pak? Nanti setelah itu saya komunikasi dengan Bang Egy. Tidak usah ada media, saya ngomong. Kalau Bang Egy merasa tidak mau ada media. Oh boleh? Berkenanlah ini Pak Jokowi. Oke, saya pulang. Saya telepon Bang Egy bilang, oke, kalau gitu aku pulang. Dia di Pineng, dari Leeds pergi ke Pineng, dia bilang pulang. Dia teleponlah saya, Man, aku sudah di Indonesia. Kita bicara-bicara, Bang, gimana Bang? Kita berangkat. Abang sendiri, saya nggak pikirkan Damai Hari Lubis. Walaupun dia kawan saya, yang saya pikirkan Bang Egy sakit stadium 4. Saya nggak lihat salah dan benar dalam persoalan ini. Apalagi dia sebut ini ijazah SMA, bukan S1. Man, abang istikharah dulu ya. Istikharah 3 malam berturut-turut.
Apakah ke Pak Jokowi atau tidak gitu saya? Dia Istiqoroh apakah saya datang? Oke. Bawa Rasman. Man, besok kalau abang datang sama kau, nanti dibilang aku terima duit. Nanti aku dibilang pengkhianat. Ya, itu abang pikirkanlah matang-matang. Saya bilang, abang mau berpikir bagaimana? Tapi yang pasti nggak ada duit. Maka saya katakan, tidak ada duit dalam persoalan ini. Apalagi 100 miliar. Jadi kalau Mas Roy tadi mengatakan, wadah orang ngomongnya nggak jelas, sebut dong namanya. Lah sekarang kalian sebut, siapa yang bilang 100 miliar itu? Sebut namanya. Betul. Jangan orang saja yang dibalik-balik menuduh sebaliknya, nggak boleh begitu. Nah makanya kembali kepada cerita tadi, oke? Bang Egy dia telepon saya, Man, aku putuskan tidak mau ketemu Pak Jokowi. Oh sempat seperti Iya, dia ada Sempat. buat adik. Bulan apa kira-kira Bang? Seru Kira-kira sekali. sebulan yang lalu. Oke, sebulan yang lalu. Iya, Bang, saya bilang. Desember berarti itu ya? Iya, awal. Bang, saya bilang. Abang benar-benar nih? Iya. Aku nggak tega nengok kawan-kawanku semua. Mas Roy maksudnya? Apa kata Habib Rizik ke saya? Oke. Saya terus posting lah foto dia dengan Pak Habib Rizik kan? Ya sudah, saya kan tidak. Bentar, ini menarik. Iya. Apa kaitannya ijazah dengan Habib Rizik? Ya, mohon maaf, ini kan TPUA. Oke. Tim pembela ulama dan aktivis. Oke. Saya ikut mendirikan itu, Adinda. Oke. Nah, jadi ya wajar dong mereka bikin TPUA. Karena pengacara Bang Egy itu TPUA. Ya. Pak Al-Qatiri. Habib Rizik Bukan masuk dalam Pak TPUA. Khosudin, dia bagian, dia kan berdekatan ke sana arahnya kan begitu ya. Walaupun bukan Ya TPUA kalau ya. boleh saya bilang satu aliran lah kira-kira begitu dah. Oke. Nah, lalu begitu dia kirim ke saya foto, saya bilang sama istri, oh sudah selesai. Tapi saya telepon, Bang, mohon maaf, saya kan akan konsisten di kami Jokowi loh, Bang. Silakan Adinda. Kalau nasib Adinda baik di sanalah, saya di sini. Itu. Lalu ramelah ketika gelar perkara khusus. Ya, Adinda. Lucu. Tiba-tiba Bu Ida ngomong. Memang saya lihat itu. Saya menangis menyaksikan ijazah Pak Jokowi. Ternyata asli, rame berita ini. Rame. Dihajarlah, dibully Bu Ida ini. Saya WA dia, saya kirim cap jempol. Weh, marah Bu Ida sama saya. Tidak pernah sejarahnya kami marah-marahan Michael. Marah dia. Saya bilang, abang jangan begitu sama saya ya. Hah? Katanya, ya apa ini dikirim voice note. Panjang lebar. Saya bukan termul ya. Ya, Bu, yang bilang termul siapa? Ibu yang bilang-bilang saya termul. Saya nggak pernah termul. Saya bilang, saya ketua umum kami Jokowi, saya nggak ngerti termul. Ada yang bilang ternak mulia, ada yang bilang ternak segala. Saya nggak, saya bilang. Termulia. Rame Termulia. bilang, kuat nggak ini Bu Ida ini menghadapi masalah ini? Saya ada feeling, ini pasti ada yang masuk ini operasi untuk mendekati dia nih. Kalau Bang Egy bertahan, dia selamat. Kalau nggak, dia pasti akan mengambil sikap berbeda. Benar. Begitu sampai ke sana, keluar di berita, saya WA Bu Ida. Bu Ida kirim, saya mohon maaf nih Bung Andi Azwan dengan Bung Lecu. Saya sesalkan juga Bang Egy Sujana abangku, Bu Elida Neti ibuku. Kita sudah seperti saudara. Ngomong kalian ke media ini supaya jangan ribut Indonesia ini, supaya jangan buruk nama kalian, agar jelaskan kenapa? Karena maafkan adalah ajaran agama yang baik untuk diikuti. Bukan itu hal yang malu. Apa yang saya sedih? Saya WA Bu Ida, Bu, tolong jawab WA saya. Benar kalian ketemu Pak Jokowi? Dikirim foto ke saya bahwa dia sedang membuat laporan polisi di Polda Riau Pekanbaru bersama Hizbullah anak Pak Egy tanggal 8. Saya tunjukkan ke istri, aduh Bu Ida ini bermain dia sama kita. Kita ini udah pakar. Saya juga waktu Laporan mau apa ketemu itu, Kaitan? begini, ya seolah-olah mau digambarkan bahwa Bu Ida itu tanggal 8 itu tidak di tempat Pak Jokowi. Oke. Tapi dia masih di Polda Solo, di Polda Riau, Pekanbaru. Oke. Nah, saya ini juga waktu mau ketemu Pak Jokowi diatur waktunya oleh Syarif, itu waktu itu saya masih di Batam. Itu kasus yang lain yang Riau ya? Iya, sebentar saja kok itu. Dia mau menggambarkan itu. Saya penasaran, telepon Bang Egy nggak diangkat, saya WA lah Syarif. Adinda, saya ingin konfirmasi, dah rame nih. Malam itu juga, malam kejadian tuh Bang Refli. Saya bilang, Adinda, benar Bang Egy datang dengan Ibu Ida Neti, dengan Pak Darmizal, dengan Pak Rahmat. Dijawab, benar Bang. Bu Ida Neti, saya ulangi, benar Bang. Kenapa? Kata dia. Ini nggak ngaku nih, saya bilang. Kok katanya masih di Polda? Saya WA, saya kirim ke Bu Ida. Bu, ini chat WA dari ajudan Pak Jokowi. Tidak dijawab sampai hari ini. Ini kan tidak sehat ini. Ini tidak sehat.
Maksud saya begini, kalau misalnya sudah ada pertemuan itu, Sampaikan. ya Bang Egy tinggal ngomong bahwa saya benar sudah bermaaf-maafan dengan Pak Jokowi. Yang kedua, saya merasa bahwa kasus ini saya ingin dilakukan restoratif justice. Kira-kira nanti dijelaskan oleh Bung Lecumanan. Mereka datang ke Solo sampai bercanda itu Adinda Syarif. Bang, emang ke Solo mau ngapain? Mau main-main ke rumah Pak Jokowi? Itu dikituin. Nah maksud saya, Pak Darmizal sudah ngomong ke media melalui Rahmat. Ada doa, ada peluk-pelukan. Lah saya nggak mau tahu, mau peluk-pelukan, mau cium-ciuman. Yang penting bagi saya datang ke situ dan selesai urusan mereka. Dan saya terima kasih. Saya konfirmasi juga, Bu Ida, Eli Danetti saya undang juga ke sini. Iya. Cuma lagi di luar kota. Saya yang kasih nomornya itu. Iya, saya undang Zoom tapi kemudian Ya, tidak saya bersedia. sudah feeling sama Anggi. Bu Egy, Anggi, Bang Egy juga demikian. Ya, saya bilang Anggi, ini nomornya. Bang Damai Hairul Lubis juga demikian. Saya yakin nggak akan mau Bu Ida Neti. Padahal Bu Ida Neti itu paling berani di media. Tapi kali ini Kenapa mungkin nggak agak mau, diem Bang? seribu bahasa. Itu tadi yang saya katakan. Jangan buat kami ini berantem. Cukuplah sudah. Gara-gara scan ijazah berantem 1 tahun. Ini jangan lagi gara-gara kalian. Aku nggak tega. Apa yang nggak tega? Ya teman-teman ya, seru banget nih, seru sekali nih teman-teman ya. Makin hari makin seru saja tentang hal ini ya. Ngapain malu coba untuk mengungkapkan bahwa kami minta maaf? Ya tentu saja kalian akan dianggap pengkhianat oleh kubu sebelah. Kalian akan dianggap tidak menghargai perjuangan bagi kubu yang selama ini menuduh ijazah Pak Jokowi. Tapi lihatlah the big picture-nya, gambar besarnya, bahwa kalian akan memberikan contoh yang baik kepada banyak masyarakat Indonesia yang melihat bahwa ada jiwa kesatria berhati besar, mau mengakui kesalahan, mau meminta maaf, dan akhirnya kedamaian yang didapatkan. Itu kan hal yang positif, bukan hal yang memalukan. Kenapa takut dan malu dianggap atau dicap pengkhianat oleh sebagian kecil mereka yang hari ini menuduh Pak Jokowi? Ya, seperti itu teman-teman ya. Saya berharap masyarakat semakin hari semakin tercerahkan dengan kejadian-kejadian ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.